Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi berkah serta karunia-Nya, sehingga kita dapat melakukan kelas online via live streaming di akun YouTube Ramadan di Kampus Universitas Gadjah Mada. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Sebelum memulai kelas di pagi ini, mari kita membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Natasha akan memandu kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara Muslimah Inspiring Class. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC, saya sendiri. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, sesi diskusi. Dan yang keempat, penutup. Materi kita pada pagi kelas hari ini yaitu jati diri dan potret perempuan dalam Al-Quran dan Hadis yang akan dibawakan oleh Ibu Wahyuni Sifatur Rahmah, STHI, MSI. Beliau adalah dosen STAI Al-Husain, Pondok Pesantren Tegal Rejo, dan Ma'had Ali, Pondok Pesantren Wahid Hashim. Mengenai tema kali ini, kita akan membahas tentang persoalan-persoalan perempuan, terutama tentang peran dan posisinya dalam Islam. Baik, mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk menyimak materi. Langsung saja kepada Ibu Wahyuni saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Natasha. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini, masih bisa menjalankan ibadah puasa pada pagi hari ini dengan tetap baik, dengan kondisi yang sehat walafiat, ya. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk, ya, kepada jalan yang benar, yakni menuju pada syiar-syiar agama Islam. Semoga kita semua termasuk umat pilihan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak kita bisa bersama-sama memasuki surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pagi hari ini kita akan mengkaji tentang tema potret dan jati diri perempuan dalam Al-Quran dan Hadis. Ya. Ini tema yang sangat menarik karena berbicara tentang perempuan. Perempuan adalah makhluk yang sangat istimewa. Allah memberikan banyak keistimewaan terhadap perempuan. Di antaranya adalah menjadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa, ya, tentang perempuan. Kemudian lebih spesifik juga menjadikan salah satu dari nama tokoh perempuan, yaitu Siti Maryam, sebagai nama surah, yaitu surah Maryam. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan, bahkan mengangkat harkat martabat dan derajat perempuan. Karena Al-Quranlah kemudian perempuan menjadi setara dengan laki-laki. Tidak ada diskriminasi, ya. Kita menjadi setara. Beberapa ayat Al-Quran menggambarkan tentang kesetaraan itu. Misalnya salah satunya adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Wahai para manusia, sebenarnya atau sesungguhnya kami menciptakan kamu semua, baik laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan berbangsa, bersuku-suku, supaya kalian semua bisa saling mengenal. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Ini ayat menjadi landasan bagi kita semua bahwa posisi kita antara perempuan dan laki-laki tidak dibedakan dalam Al-Quran. Bahkan sama, ya. Semua punya potensi untuk menjadi makhluk yang paling dicintai Allah, yang paling dimuliakan Allah, yaitu yang muttaqin. Nah, itu salah satunya. Tapi pada kenyataannya, ya, sayangnya kita masih banyak menemukan tafsir-tafsir atau pemahaman-pemahaman yang bias gender, yang masih memposisikan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bahkan kadang-kadang stigma-stigma negatif, bahkan diskriminasi juga sering didapatkan oleh perempuan, yang itu biasanya juga diakibatkan oleh ya memahami Al-Quran dengan secara keliru, ya. Ada pemahaman secara harfiah, padahal mestinya pemahaman Al-Quran tidak bisa hanya dilihat dari aspek harfiahnya. Itu diantara kondisi yang real. Nah, ini kan ada ketimpangan, di mana Al-Quran sendiri mengangkat derajat perempuan, sementara oleh para mufasir-mufasirnya justru menjadikan pemahaman itu menjadi bias gitu. Inilah yang kemudian harus kita kaji, kita luruskan supaya kesamaan itu bisa kita rasakan, ya, tidak ada lagi diskriminasi, tidak lagi stigma-stigma negatif. Nah, itu. Tapi kalau kita lihat dari kesejarahannya, ya, memang perempuan mengalami banyak hal, ya, Mbak, ya, termasuk dari peradaban dunia, zaman Yunani juga begitu, perempuan justru dikungkung, ya, tidak ada kebebasan kalau di tradisi Yunani. Termasuk juga di Romawi, ya, di Romawi itu perempuan juga dikuasai, ya, dikuasai oleh baik ayahnya maupun suaminya. Begitu juga dalam peradaban-peradaban yang lain, Cina juga seperti itu. Tapi alhamdulillah, ya, dengan Al-Quran, dengan tersiarnya agama Islam, tradisi-tradisi jahiliyah, ya, pada waktu itu kemudian bisa dinetralisir, gitu, ya. Kita juga tahu dalam sejarahnya bahwa pada masa jahiliyah itu ketika ada seorang diberi kabar tentang kelahiran seorang putrinya, itu kalau yang lahir itu perempuan, itu mereka menghitam mukanya, marah, ya, karena merasa malu. Sedangkan kalau ketika yang dikabarkan itu laki-laki yang lahir, maka mereka menjadi sangat senang. Nah, itu dikecam oleh Al-Quran, itu tidak dibenarkan seperti itu. Itu salah satu kilas tentang sejarah perempuan. Tapi bersyukurlah kita dengan Al-Quran ini, kemudian derajat perempuan ini sudah mulai disetarakan dengan laki-laki, gitu, ya. Jadi harus ada keseimbangan. Bukan berarti ketika ada perempuan menyuarakan tentang kesetaraan itu kemudian perempuan ingin mengambil alih dominasi laki-laki, bukan. Tetapi kita adalah membagi equal power, membagi bahwa kekuatan itu harus sama-sama ada kesalingan, gitu, ya, saling memberi, saling menerima, saling mendukung, saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, dan lain sebagainya. Itu saya kira untuk pembukaannya, ya. Kemudian ada beberapa tema atau beberapa persoalan, gitu, ya, yang sering menjadi tema atau persoalan-persoalan dalam Al-Quran. Itu diantaranya adalah tentang penciptaan perempuan, asal usul atau asal mula dari penciptaan perempuan. Ada anggapan bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Lalu karena Nabi Adam merasa kesepian, lalu
diciptakanlah Siti Hawa sebagai istrinya. Tapi oleh beberapa mufasir ya kemudian dimaknai secara berbeda gitu. Bahwa Nabi Adam dianggap sebagai manusia pertama yang menjadi penyebab diciptakannya Siti Hawa. Apalagi dalam ayat Al-Qur'an itu dikatakan di surat An-Nisa ya ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, di situ ada istilah min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu semua kepada Allah yang telah menjadikan kamu, yang telah menciptakan kamu dari nafsin wahidah. Nah, perbedaan penafsiran itu yang kemudian menjadikan polemik gitu ya. Ada sebagian mufasir klasik, termasuk diantaranya adalah Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir punya penafsiran bahwa yang dimaksud dengan nafsun wahidah atau min nafsi wahidah itu adalah Nabi Adam. Lalu waja'ala minha zaujaha itu adalah Siti Hawa. Sehingga Nabi Adam sebagai manusia pertama, kemudian Siti Hawa sebagai manusia kedua. Perbedaan itu menjadikan kesalahpahaman ya, seakan-akan kemudian Siti Hawa ini lahir karena Nabi Adam kan begitu. Apalagi ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok gitu ya. Mindilain itu ada hadisnya juga sahih, sanadnya sahih, matanya juga sahih, tetapi tidak bisa dipahami secara tekstual, tidak bisa dipahami apa adanya begitu, harus dijelaskan itu bahwa min nafsin wahidatin ya, min nafsin wahidatin. Kalau tadi dikatakan dari hadis yang bunyinya bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk itu tidak kemudian dalam arti yang sesungguhnya ya, tetapi karena perempuan dan laki-laki itu memiliki karakter yang berbeda. Perempuan itu lebih lembut ya, lebih halus. Kalau diajak bicara juga harus dengan cara-cara yang halus, yang lembut, penuh kasih sayang. Tidak disakiti hatinya. Karena kalau perempuan itu karena saking lembutnya hatinya ya, kalau dia udah kecewa, nah kalau dia tidak diajak dengan omong-omong yang baik, yang bijaksana, itu bisa kacau kan kayak gitu. Jadi di situ harus dipahami bahwa min nafsin wahid, min dilain wahidin tadi bahwa menghadapi perempuan, menyikapi perempuan harus dengan bijaksana, dengan lemah lembut. Nah itu di situ. Kemudian mufasir yang lain ya, yang kontra dengan pendapatnya Ibnu Katsir tadi, termasuk misalnya Rasyid Ridho ya, itu tidak setuju bahwa penafsiran min nafsin wahidin itu bukan berarti nafsin wahidin itu Nabi Adam, bukan, tetapi dimaknai sebagai jenis yang sama, jiwa yang sama. Jadi diciptakan kamu semua min nafsin wahidatin itu dari jenis yang sama. Kalau tadi materialnya seakan-akan berbeda bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah min turobin, sementara perempuan atau Hawa itu seakan-akan diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, ini kesalahpahaman. Kalau kita pahami bahwa min nafsin wahidatin itu jiwa yang sama, maka tidak ada bedanya. Itu kedua-duanya sama sebagai makhluk Allah yang juga memiliki potensi yang sama. Itu diantara masalah-masalah yang sering diperdebatkan gitu ya, persoalan dengan perempuan gitu. Kemudian yang kedua juga persoalan tentang kisah di mana Nabi Adam waktu itu diusir dari surga ya. Ini stigma yang selalu dibawa. Itu seakan-akan perempuan itu menjadi penyebab masalah gitu ya. Karena Nabi Adam diturunkan ke bumi itu karena kesalahan siapa? Hawa itu. Padahal nggak begitu gitu ya. Ayatnya itu kalau kita baca, fawaswasalahuma syaitonu itu menggunakan kata lahuma ya. Kalau kata lahuma itu mengacu kepada dua orang. Jadi bukan hanya Siti Hawa, tetapi fawaswasalahuma syaitonu, setan
melakukan tipu daya kepada keduanya gitu. Jadi upaya untuk menggelincirkan keduanya itu dilakukan oleh setan, bukan hanya kepada Siti Hawa gitu ya. Itu satu. Lalu yang kedua gitu, kalau kemudian diturunkannya Nabi Adam dan Hawa dari surga itu karena Siti Hawa itu salah. Kenapa? Karena sejak awal Allah menginginkan supaya menjadikan manusia sebagai khalifah, gitu ya. Jadi kan di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 30 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memang jelas ya, tujuannya manusia diciptakan salah satunya adalah supaya manusia menjadi penanggung jawab di muka bumi. Jadi kalau dianggap gara-gara Siti Hawa itu anggapan yang keliru gitu ya. Kemudian termasuk Quraisy Shihab juga menganggap bahwa penafsiran semacam itu dipengaruhi oleh penafsiran Israiliyat gitu ya. Israiliyat itu dari cerita-cerita zaman dulu gitu ya, cerita-cerita Israiliyah gitu. Itu diantara beberapa atau dua hal yang biasanya diperdebatkan persoalan tentang perempuan. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah terkait dengan hak-hak ya, dengan hak-hak perempuan, tentang peranan perempuan, tentang kedudukan perempuan ya. Di mana kita tadi sudah sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada pembedaan. Al-Qur'an sama-sama memberikan potensi yang sama besarnya kepada baik laki-laki maupun perempuan untuk mencapai derajat tertingginya gitu ya. Nah, itu harus dipahami. Cuman ada beberapa yang kemudian ditafsirkan secara berbeda ya, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an misalnya ya, bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin, contoh ya, tidak boleh jadi pemimpin. Itu karena mengacu kepada surat An-Nisa ya, yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Nah, itu. Jadi kita lihat konteksnya. Ayat itu konteksnya untuk apa? Apakah berbicara lelaki sebagai secara umum ya, berbicara tentang rijal secara umum, atau konteksnya sebagai bagian dari keluarga gitu. Kan ayat itu berbicara tentang konteks keluarga ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bahwa dalam rumah tangga itu ada pembagian peranan di situ, ada